Perkenalkan, kami dari kelompok H. Di sini kami akan mempresentasikan tugas minggu ke-10 akuntansi keuangan menengah pertama. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zara Syafira dengan nomor NPM akhir 238. Perkenalkan, nama saya Charunisa, saya dari NPM akhir 369. Perkenalkan, nama saya Sylvie Putri Nabila dengan NPM akhir 401. Saya Ainun Najwa Aziza Fitmatan dengan NPM akhir 420. Di sini saya akan membahas terkait tugas AKM, yaitu di tugas ke minggu 10 itu terkait acquisition and disposition of property, plant and equipment. Nah, yang saya akan membahas terkait nomor pertama. Jadi di soal pertama itu pada tanggal 1 November tahun 2023, Tinitan mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1.400.000.000 rupiah di atas tanah seharga 100 juta rupiah, atau dalam kurung itu dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Nah, Salah ini melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. Nah, berikut merupakan bukti pembayaran kepada perusahaan konstruksi, yaitu di bulan Januari tanggal 1 tahun 2023 itu sebesar 210 juta rupiah. Terus di bulan Maret tanggal 1 2023 itu sebesar 300 juta rupiah. Terus di bulan Mei tanggal 1 2023 itu sebesar 540 juta rupiah. Terus di bulan Desember tanggal 31 tahun 2023 ini sebesar 450 juta rupiah. Nah, total dari semua pembayaran konstruksi tadi itu totalnya adalah 1.500.000.000 rupiah. Nah, Bangtan Construction ini menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Tinitan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember tahun 2023, yaitu utang Tinitan yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi itu yang pertama itu bunga 15%, hasil bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung tanggal 31 Desember tahun 2022 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 750 juta rupiah. Terus untuk utang Tinitan lainnya itu yang pertama bunga sebesar 10% dengan hasil bayar 5 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 550 juta rupiah. Terus yang kedua itu bunga sebesar 12% obligasi 10 tahun yang diterbitkan di tanggal 31 Desember tahun 2012 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember itu sebesar 600 juta rupiah. Nah, terus diminta yang pertama itu adalah hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Nah, jadi kita akan mencari atau menghitung akumulasi dari pengeluaran rata-rata tertimbang. Jadi kita akan jadi di sini saya akan membuat tabel, yaitu tabel pengeluaran. Terus tertera tanggal, jumlah, periode kapitalisasi, dan jumlah tercatat rata-rata. Terus yang pertama di tanggal 1 Januari tahun 2023 tadi kan ada pembayaran konstruksi sebesar 210 juta rupiah. Terus periode kapitalisasinya kan karena dari bulan Januari ke bulan Desember itu masih terhitung 12 bulan ya. Jadi periode kapitalisasinya itu 12/12. Nah, 12/12 ini dibagi itu ketemunya adalah 1,00. Nah, untuk mencari jumlah rata-ratanya itu kita akan mengalihkan hasil dari
periode kapitalisasi ini yaitu dari 12/12 itu tadi kan ketemu hasilnya 1,00. Nah 1,00 ini dikali dengan jumlah dari pembayaran konstruksi tadi itu 210 juta rupiah, itu ketemu hasilnya adalah sama, yaitu 210 juta rupiah. Terus yang kedua, di tanggal 1 Maret tahun 2023 itu jumlah di pembayaran konstruksi tadi itu ada sebesar 300 juta rupiah. Terus untuk periode kapitalisasinya itu dikarenakan bulan Maret ya, bulan Maret ke Desember, jadi ada 10 bulan, jadi dibagi 10/12, yaitu hasilnya adalah 0,83333. Nah untuk mencari rata-ratanya, kita akan mengalihkan 0,83333 ini dikali dengan jumlah pembayaran konstruksi tadi, yaitu sebesar 300 juta, yaitu ketemu hasilnya adalah 250 juta rupiah. Terus tanggal 1 Mei tahun 2023 itu jumlah pembayaran konstruksinya itu sebesar 540 juta rupiah. Nah periode kapitalisasinya karena di bulan Mei, yaitu Mei ke bulan Desember itu ada 8 bulan, yaitu 8/12, itu hasilnya adalah 0,6666 karena dibulatin jadi 0,666667. Nah itu hasilnya itu dikalikan dengan jumlah pembayaran konstruksi tadi, yaitu sebesar 360 juta rupiah. Di tanggal 31 Desember tahun 2023 itu jumlah konstruksi pembayarannya itu sebesar 450 juta rupiah. Untuk periode kapitalisasinya itu karena sama-sama di bulan Desember jadi 0. Nah terus untuk rata-ratanya itu juga 0 juga. Terus setelah itu kita akan menotal jumlah dari pembayaran konstruksi tadi itu totalnya adalah sebesar 1.500.000.000 rupiah, sama seperti yang di soal tadi. Terus kalau untuk jumlah rata-rata tertimbangnya itu sebesar 820 juta rupiah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk soal instruksi 1 yang B. Di situ diminta untuk menghitung bunga yang dapat dihindarkan atau avoidable interest. Nah, untuk menghitung avoidable interest itu caranya yaitu dengan mengalihkan akumulasi rata-rata tertimbang pengeluaran dengan interest rate-nya. Nah, untuk akumulasi rata-rata tertimbang pengeluarannya yang pertama di situ adalah 750.000. Itu tuh didapat dari soal yang wesel bayar khusus untuk konstruksi itu. Terus dikalikan dengan 15%, yaitu suku bunganya, sehingga hasilnya yaitu 112.500. Kemudian untuk akumulasi rata-rata tertimbang pengeluaran yang kedua yaitu di situ 70.000. 70.000 ini itu didapat dari 820.000 dikurangi dengan 750.000. 820.000 ini itu didapat dari menghitung rata-rata tertimbang pengeluaran tahun 2023 yang ada di soal instruksi 1 yang A tadi. Sehingga 820.000 ini dikurangi 750.000 itu sama dengan 70.000. Nah, untuk interest rate-nya yang kedua di sini itu dihitung dulu ya, cara menghitungnya yaitu dengan membagi total interest dengan total principal. Nah, tadi kan utang lain-lainnya itu kan ada dua, yaitu ada wesel bayar selama 5 tahun dengan bunga 10% sama obligasi 10 tahun dengan bunga 12%. Nah, itu pokoknya itu di total, dihitung sama interestnya juga di total, sehingga diketahui total prinsipalnya itu sebesar 1.150.000.000 dan untuk total interestnya itu sebesar 127.000. Kemudian dibagi 127.000 dibagi 1.150.000.000, hasilnya itu 0,1104 sekian. Kemudian dikali dengan 100% untuk dijadikan ke suku bunga, sehingga
hasil dari suku bunga untuk akumulasi rata-rata tertimbang pengeluaran yang kedua ini sebesar 11,04%. Kemudian dikali itu tadi 70.000 dikali 11,04% itu hasilnya 7.728. Sehingga affordable interest-nya itu sebesar 120.228. Selanjutnya untuk soal instruksi 1 yang C, di situ diminta untuk menghitung total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya atau bunga aktualnya. Nah, caranya yaitu dengan menotal semua utang beserta bunganya. Tadi kan ada 3 utang, yaitu utang yang wesel bayar yang khusus untuk konstruksi, wesel bayar yang selama 5 tahun tadi, sama obligasi selama 10 tahun. Nah, yang pertama di situ ada yang khusus konstruksi tadi kan besarnya 750.000, yaitu dikali dengan bunganya sebesar 15%, hasilnya yaitu 112.500. Kemudian yang kedua ada wesel bayar selama 5 tahun, itu tadi besarnya di soal itu 550.000 dikalikan dengan suku bunganya sebesar 10% hingga hasilnya itu sebesar 55.000. Kemudian yang ketiga yaitu obligasi selama 10 tahun di soal sebesar 600.000 dikalikan dengan suku bunganya sebesar 12% sehingga hasilnya yaitu 72.000. Kemudian untuk bunga aktualnya itu total dari ketiganya tadi yaitu 112.500 ditambah 55.000 ditambah 72.000, hasilnya yaitu 239.500. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan instruksi 2 bagian A, yaitu soal menjelaskan tentang acquisition of property, plant, and equipment. Nah, ini ada contoh soalnya, yaitu pada tanggal 1 September 2025, PT Speed Logistik membeli motor Harley Davidson untuk keperluan operasional pengawasan lapangan dengan harga 400 juta. Agar motor dapat digunakan sesuai standar perusahaan, dibutuhkan biaya balik nama dan STNK sebesar 2% dari harga motor. Kemudian biaya asuransi sebesar 3% dari harga motor dan biaya modifikasi sebesar 15 juta dan ongkos kirim ke kantor pusat sebesar 750.000. Pembayaran dilakukan dengan uang muka sebesar 50% dari total biaya perolehan dan sisanya akan dibayar melalui angsuran 3 kali tanpa bunga setelah tanggal pembelian. Diminta yang pertama yaitu hitunglah harga perolehan motor Harley, yang kedua yaitu buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembelian motor, dan yang ketiga yaitu buatlah ayat jurnal untuk mencatat angsuran bulan pertama hingga bulan ketiga. Nah, untuk poin yang pertama atau yang A yaitu kita diminta untuk menghitung harga perolehan motor Harley. Dari soal sebelumnya terdapat beberapa keterangan. Yang pertama yaitu harga motor senilai 400 juta, kemudian balik nama dan STNK sebesar 2% harga beli motor yaitu senilai 8 juta, dan biaya angsuran 3% harga beli motor senilai totalnya yaitu 12 juta, kemudian biaya modifikasi senilai 15 juta, ongkos kirim senilai 750. Kemudian kita total sama dengan 435.750. Itu merupakan harga perolehan motor Harley. Nah, selanjutnya untuk poin yang kedua atau poin B, kita diminta untuk membuat ayat jurnal untuk pencatatan pembelian motor. Nah, kita mencari pembayaran yang dilakukan uang muka sebesar 50% dari total biaya perolehan. Nah, total biaya perolehan tadi kan 435.750, kita kalikan dengan 50% sama dengan 117.875.000. Nah, sisanya nanti akan dibayar secara angsuran. Nah, untuk jurnalnya yaitu kendaraan
pada kas pada utang. Nah, untuk kendaraannya senilai 435.750, untuk kasnya 200, 117.875.000, untuk utangnya 217.875.000. Nah, untuk bagian yang ketiga yaitu atau C, kita diminta untuk membuat ayat jurnal untuk mencatat angsuran bulan pertama hingga bulan ketiga. Nah, kita cari cicilan per bulan. Nah, tadi kan di keterangan jurnal yang bagian B, utangnya kan sebesar 217.875 juta. Itu kita bagikan 3 karena angsurannya tuh terjadi selama 3 kali. Jadi 217.875.000 dibagi 3 sama dengan 72.625. Nah, untuk jurnal yang pertama yaitu bulan 1 Oktober 2025 dengan keterangan utang pada kas nominalnya sama yaitu 72.625.000. Nah, itu terjadi selama 3 bulan. Berikutnya yaitu bagian B, soal menjelaskan tentang disposition of property, plant, and equipment, yang mana aset dijual sesuai dengan nilai buku, di atas nilai buku, dan di bawah nilai buku. Ada soalnya yaitu PT Sukses Jaya memiliki kendaraan operasional dengan harga sebesar Rp 100 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 60 juta rupiah. Perusahaan menjual kendaraan tersebut dengan 3 skenario berbeda. Skenario pertama, kendaraan dijual seharga 40 juta. Skenario kedua, kendaraan dijual seharga 50 juta. Dan skenario ketiga, kendaraan dijual seharga 30 juta. Pertanyaannya, hitunglah laba atau rugi dari penjualan aset tetap pada masing-masing skenario dan jelaskan dampaknya terhadap laporan laba rugi perusahaan. Jadi di sini kita menggunakan rumus laba rugi, yaitu harga jual dikurang nilai buku aset. Nilai buku aset sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan, yaitu 100 juta dikurang 60 juta sama dengan Rp 40 juta. Skenario pertama, kendaraan dijual seharga 40 juta. Harga jualnya 40 juta, nilai bukunya 40 juta, laba atau ruginya 0 atau break even. Untuk skenario kedua, kendaraan dijual seharga 50 juta, yaitu harga jualnya 50 juta, nilai bukunya 40 juta, labanya yaitu 10 juta. Untuk skenario ketiga, kendaraan dijual seharga 30 juta, harga jualnya 30 juta, nilai bukunya 40 juta, dan ruginya 10 juta. Berikutnya kita akan membuat jurnalnya, yaitu skenario pertama dijual 40 juta, tidak ada laba atau rugi, jurnalnya kas di debit sebesar 40 juta, akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar 60 juta dan kendaraan di kredit sebesar 100 juta. Untuk skenario kedua dijual Rp 50 juta, labanya 10 juta, jadi kas di debit 50 juta, akumulasi penyusutan kendaraannya 60 juta di kredit, kendaraannya 100 juta di kredit, dan juga laba penjualan aset tetapnya 10 juta di kredit. Yang terakhir, skenario ketiga dijual 30 juta, ruginya 10 juta, kas di debit 30 juta, rugi penjualan aset tetap di kredit 10 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 60 juta di kredit, dan juga kendaraan 100 juta di kredit.